شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Wassiyam min afdhalil ibadat. Puasa ini merupakan di antara ibadah yang paling utama. Dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama adalah tajma'u fihi anwa'us sabr ats-tsalatsah. Terkumpul pada puasa ini 3 jenis bentuk kesabaran. Yang pertama adalah sabar terhadap ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang berpuasa, maka dia harus sabar. Ya. Sabar untuk sholat malam, sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam bersedekah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan untuk mengerjakan ketaatan ini, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, butuh yang namanya kesabaran. Dan ini terdapat bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah sabar terhadap maksiat. Menahan diri dari kemaksiatan. Bahkan orang yang berpuasa, mereka menahan diri dari perkara-perkara yang perkara tersebut tidak hanya dapat membatalkan pahala puasanya, akan tetapi mereka juga tahan dari perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala puasa tersebut. Ya, bukan hanya membatalkan puasa saja yang ditahan dirinya, akan tetapi perkara-perkara yang dengannya apabila mereka kerjakan, maka pahala puasanya akan berkurang pun mereka tahan dirinya. Mereka sabar untuk tidak ghibah, biasa suka ngomongkan orang, ini tahan dirinya, bahaya nih. Kenapa? Sedang puasa. Biasa suka ngomongkan orang, ini si fulan begini, bahkan ustadznya pun diomongkan gitu kan. Dia sabar, tahan lisannya, dia tahan dirinya untuk tidak membicarakan manusia, untuk tidak ghibah. Kenapa? Karena dia sedang berpuasa. Dia tahan untuk tidak namimah. Dia tahan lisannya untuk tidak berkata dusta. Kenapa? Karena sedang berpuasa. Walaupun jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama khilaf tentang orang yang berkata dusta. Apakah perkataan dusta ini membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa? Sebagian ulama mengatakan bahkan berkata dusta ini akan membatalkan puasa. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang mereka tidak tinggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, dan mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bodoh, tindakan-tindakan yang bodoh. Yang maksud dengan tindakan-tindakan yang bodoh di sini adalah seperti iri hati, hasad, menebar kebencian. Falaysa lillahi hajatan, maka Allah tidak butuh an yada' ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh baginya menahan makanan, yaitu dia tidak makan atau dia tidak minum. Allah tidak butuh. Dari dalil ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya apa? Orang yang qauluz zur, berkata dusta, maka puasanya batal. Ini sebagian ulama, walaupun sebagian yang mengatakan tidak sampai membatalkan puasa. Orang yang sedang berpuasa, mereka tahan dirinya dari perkataan-perkataan dusta. Kenapa? Karena
bisa mengurangi pahala puasa katanya. Apalagi sudah tahu dalil ini. Ya, ini bahaya nih, bisa batal puasanya. Ya. Jadi banyak jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Ya, terkadang dianggap sepele. Ya, ditanya, ya, antum di mana sekarang? Oh, OTW, padahal baru mandi. Ya. Dia bilang apa? OTW, on the way gitu kan? Udah di jalan artinya. Padahal ngapa? Masih mandi. Dusta tidak ini? Ini dusta jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya. Ini dusta. Dan hati-hati. Ya. Kalau pada bulan Ramadan bahaya. Ya. Kenapa? Karena bisa batal puasanya. Ya. Kalau mendapat yang lebih berhati-hati, tinggalkan. Kenapa? Karena sebagian ulama tadi berpendapat bahwasanya perkataan dusta ini ya dapat membatalkan puasa. Sebagian ulama. Ya. Karena apa? Falaisa lillahi hajatan. Allah tidak punya hajat bagi kalian. Ya, Allah tidak punya hajat tuh kalian nahan ya makan kalian, kalian tahan minum kalian tidak makan, tidak minum, akan tapi apa? Lisan kalian tetap berkata dusta. Allah tidak butuh. Ya, maka orang yang berpuasa mereka tahan dirinya. Ya, tahan dirinya dari maksiat seperti ini. Ya. Tahan lisannya, ini bahaya ini lisan ini. Ya, gara-gara ya perkataan yang simple tadi, OTW, ya 3 huruf saja kan? OTW, di mana antum nih? OTW. Ya, padahal masih makan di rumah. Ya, dan ini banyak sekali seperti ini. Seorang yang berpuasa, mereka tahan dirinya ya dari maksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan menghadapi musibah. Seorang yang tidak makan ini musibah, ya, tidak minum ini musibah. Dia tahan dirinya dalam rangka apa? Ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, dia tidak datangi istrinya padahal istrinya halal. Halal tidak istrinya? Halal. Udah dinikahi. Ya, udah dinikahi. Ya, tidak datangi. Ini musibah, tidak musibah lah. Ya, gimana tidak musibah? Udah mahal Ustaz nikah Ustaz. Ya, banyak udah habis uang ini. Baru lagi nikah kan? Musibah. Ya, tapi dia apa? Dia sabar. Ya, dia tahan dirinya. Ya, dia tahan dari perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang berpuasa. Padahal ini halal tidak? Makan halal tidak? Ya, makan ayam misalnya atau makan buah-buahan, ya halal kan? Halal. Ya. Ini bukan makan babi, ini bukan. Ya. Bukan minum khamar, minum air putih, minum susu. Tapi dia tinggalkan, dia tahan dirinya. Sabar terhadap apa yang Allah Tabaraka wa taala tetapkan. Perintah Allah Tabaraka wa taala. Ya, dia sabar tahan dirinya. Ya, dan ini terdapat bagi orang yang berpuasa. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Orang yang puasa ini menjadikan dirinya terlatih. Terlatih meninggalkan ya, sesuatu yang halal saja ditinggalkan. Ya, sesuatu yang halal saja mereka tinggalkan. Bagaimana sesuatu yang haram? Ya, maka akan lebih lagi ditinggalkan. Ya. Banyak orang yang katanya susah sekali lepas dari rokok. Ya, tapi bulan puasa siang hari tidak ada dia merokok. Dia sabar tahan dirinya. Ya, rokok haram. Ya, jelas sekali. Mendatangkan kebinasaan, merusak dirinya, merusak kesehatannya, menghabiskan hartanya. Ya, tetapi dia tinggalkan pada siang hari bulan Ramadan, pada saat puasa. Jadi melatih diri. Ya, hendaklah seorang setelah dia melatih dirinya, maka dia tingkatkan. Dan ini termasuk keutamaan yang kedua, ya, yaitu menjadikan seorang tadi menjadi terlatih. Bahkan untuk perkara-perkara ya, yang mana perkara tersebut dihalalkan pada selain bulan Ramadan, ya, mereka tinggalkan. Ya, ini melatih jiwa seseorang, melatih apa? Menekan hawa nafsunya. Ya, nafsu terhadap makanan, minuman, berbicara yang tidak-tidak, maka dia tekan. Keutamaan yang ketiga yang didapat dari berpuasa adalah
dengan puasa akan mengajarkan seseorang untuk bersyukur. Hal ini dikarenakan manusia terkadang apabila nikmat itu telah hilang darinya baru terasa. Nikmat makanan, nikmat minum, nikmat istri, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat melihat. Kenikmatan-kenikmatan tersebut apabila dia telah hilang, luput darinya, maka barulah dia akan merasakan betapa pentingnya nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan tersebut. Nikmat makanan misalnya, betapa banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat ini. Padahal betapa banyak jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, saudara-saudari kita, kaum muslimin yang kelaparan di luar sana. Saudara-saudari kita, kalau seandainya diekspos, subhanallah, betapa banyak dari mereka yang mati karena kelaparan. Di Yaman, di Syam, yang sedang konflik. Kalau seandainya diekspos sebagaimana media pada hari ini mengekspos orang yang meninggal dikarenakan wabah ini, tentulah akan kita dapati betapa banyak sekali kaum muslimin yang meninggal di luar sana. Meninggal karena apa? Karena kelaparan, karena tidak adanya makanan, karena krisis air bersih, mau minum pun susah. Kita alhamdulillah Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan untuk makan cukup, untuk minum cukup. Di sebagian negara sana mau minum pun sulit. Mendapatkan air bersih untuk minum itu subhanallah susahnya luar biasa. Bahkan di beberapa negara yang pernah kita dengar informasinya disebutkan bahwasanya untuk minum saja itu harga dari air bersih itu lebih mahal daripada harga minyak. Itu di Timur Tengah itu. Allahu Ta'ala alam. Ini saking apa? Saking sulitnya untuk mendapatkan air. Ini negara kaya, bisa beli. Lalu bagaimana dengan negara-negara miskin? Tapi kita lihat sewaktu nikmat itu banyak, tidak terasa. Ada di sekitarnya nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat istri. Kadang istrinya ada dianggurin. Istrinya ada dianggurin. Udah tidak ada atau jauh, baru mana nih, galau gitu kan. Ada makanan dibuang-buang, minuman tidak dimanfaatkan, tidak dihemat. Dan ini semuanya sewaktu dia hilang baru akan terasa. Baru akan terasa. Aduh, ternyata padahal ini makanan ada, tapi tidak boleh untuk dimakan ini. Ini makanan sudah ada, subhanallah. Terasa sekali beratnya. Ini minuman ada nih di depan mata, tapi tidak boleh diminum. Kenapa? Karena dalam rangka ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya sewaktu buka puasa, waduh, subhanallah. Antum makan apapun jadi enak. Padahal biasanya makan ini, biasanya pilih-pilih. Tanya, "Bu, lauk apa, Bu?" "Ibu, lauk apa nih, Bu?" "Aduh, masa lauknya ayam terus?" Masa lauknya, subhanallah. Kalau buka puasa, apapun makanan yang tersaji, subhanallah, lahap semua makannya. Ini mengajarkan seseorang untuk apa? Untuk bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Kemudian yang keempat adalah dengan puasa seorang akan merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudaranya yang miskin, yang kesusahan. Sewaktu dia merasakan susahnya menahan lapar, sakitnya menahan dahaga, maka dia akan timbul rasa empati. Karena seorang yang dia pernah merasakan sakit, dia akan merasakan apabila orang lain juga mengalami sakit yang semisal. على الذين من قبلكم لعلكم تتقون